Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih ya kalian sudah bergabung lewat Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas secara mandiri ya. Mulai dari mempelajari materi YouTube dan materi ajar yang ada di Google Classroom. Jangan lupa kalian untuk melakukan absensi ya di Google Classroom. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dahulu. Jabrak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Juliadra. Tadi sudah memimpin doa. Semoga pertemuannya bisa lancar. Pak Ros selalu mengingatkan kepada kalian ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kita jangan abai ya, mematuhi 5M. Memakai masker, Menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Itu harus selalu kita terapkan. Jangan sampai abai. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Gimana anak-anak? Baik. Pak. Baik, alhamdulillah baik semua ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, cuma ini kelihatannya kok pada putus nyambung gitu. Koneksinya kurang bagus ini. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang desain jaringan berbasis luas. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jaringan berbasis luas, Pak. Oh iya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang jaringan berbasis luas. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu jaringan berbasis luas? Jaringan berbasis luas merupakan jaringan komunikasi yang menghubungkan pengguna pada suatu wilayah yang luas. Oh iya, ya ternyata masih ingat ya. Jadi jaringan berbasis luas adalah jaringan yang menghubungkan beberapa komputer yang cakupannya sangat luas. Ada yang masih ingat topologi jaringan itu apa? Topologi jaringan komputer adalah Oh ya Mbak Anggun, silakan. metode cara yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer menjadi satu jaringan. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Masih ingat materi yang kemarin tentang topologi jaringan, sebuah cara untuk menghubungkan beberapa komputer sehingga membentuk suatu jaringan ya. Oke, kita bahas pertemuan selanjutnya, yaitu tentang desain jaringan berbasis luas. Di mana kita membahas tentang kompetensi dasar yaitu 3.1 tentang menganalisis jaringan berbasis luas, dan untuk keterampilannya kita membahas tentang membuat desain jaringan berbasis luas. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membuat sebuah desain jaringan ya. Indikator pencapaian kompetensinya, kita menganalisa desain jaringan berbasis luas dan memilih desain jaringan berbasis luas. Sedangkan untuk indikator keterampilannya, membuat desain jaringan berbasis luas dan mempresentasikan hasil desain jaringan berbasis luas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi setelah mempelajari materi ajar dan video tutorial yang ada di YouTube, peserta didik diharapkan bisa menganalisa, terus bisa memilih desain,
bisa membuat desain dan juga bisa mempresentasikan desain jaringan tersebut. Nah, protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke sekolahan tadi ya, kalian sudah menerapkan protokol kesehatan, mulai dari masuk gerbang kalian sudah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang studi kasus, di mana di lingkungan SMK Diponegoro Penawangan, kondisi jangkauan buruk jika di dalam ruang kelas. Banyak siswa di dalam kelas jika mendapatkan tugas harus keluar dari kelas, keluar dari ruangan untuk mengakses hotspotnya. Untuk itu kalian ditugaskan untuk membuat desain jaringan agar siswa bisa terkoneksi walaupun ada di dalam kelas. Itu studi kasusnya yang harus kalian pecahkan, bagaimana membuat sebuah desain untuk memecahkan masalah koneksi di dalam ruang kelas siswa. Yaitu tentang membuat desain jaringan berbasis luas. Dalam materi ini bertujuan agar siswa memahami desain jaringan berbasis luas. Selain itu juga siswa mampu membuat dan mempresentasikan desain jaringan berbasis luas. Selanjutnya, bagaimana kita membangun jaringan WAN? Dalam melakukan pembangunan sebuah jaringan WAN, banyak hal yang harus dilakukan, diuji, dan direncanakan secara matang dan juga teliti. Untuk membuat desain jaringan awal, langkah yang harus kita lakukan salah satunya yaitu membuat topologi jaringan WAN. Ini yang harus kita lakukan nanti ya pada pertemuan ini tugas kalian. Yang kedua, melakukan survei. Yang ketiga, mengimplementasikan jaringan WAN tersebut. Selanjutnya, apa sih topologi jaringan WAN? Topologi itu apa sebenarnya? Nah, topologi merupakan sebuah desain atau rancangan jaringan komputer yang akan dibangun serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi antara komputer A dengan komputer B itu bisa saling terhubung, saling berkomunikasi. Itu bagaimana caranya? Itu yang harus kita pikirkan. Dalam membuat desain jaringan itu biasanya menggunakan paket tracer ya dari Cisco. Itu ada dua versi, ada versi mobile dan versi desktop. Nanti tergantung kalian mau menggunakan yang versi apa. Terus selanjutnya mendukung simulasi koneksi jaringan antar perangkat. Mengecek apakah sambungan transmisi kabel konfigurasi sudah benar atau tidak. Kita bisa mengeceknya. Kita bisa ping antara komputer A ke komputer B. Kita ping, kita cek bisa terkoneksi atau tidak, itu bisa disurvei. Ada yang bisa bantu untuk menganalisa dan mengambil data untuk keperluan instali. Ya, jadi tujuan utamanya kita memerlukan data ya untuk penerapan instalasi jaringan tersebut. Jadi mulai dari lokasinya seperti apa, jangkauannya seperti apa. Kita harus survei dulu tempatnya untuk proses implementasi ke depannya seperti itu. Oke, bagus Mbak Novita tadi jawabannya. Ada pertanyaan lain selain itu? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Felicia silakan. Apa tadi? Apakah aplikasi paket tracer digunakan secara gratis? Aplikasi paket tracer digunakan secara gratis. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Apa? Ada yang masih ingat? Paket tracer itu ada nggak yang secara gratis? Saya, Pak. Oh iya, Mbak siapa itu? Catur Dewi Pranesti.
Oh, silakan Mbak Catur, apa? Kalau menurut Dapat digunakan sepenuhnya secara gratis dengan unsur tamu atau gunakan unsur login akun Cisco yang dimiliki. ya, sebenarnya ada dua ya. Kita bisa login secara gratis atau sebagai user. Ya, makasih Mbak Catur. Bagus jawabannya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan? Kelihatannya sudah paham semua ya. Kedepannya setelah mempelajari materi ini, silahkan kalian mengerjakan tugas membuat desain jaringan untuk menyelesaikan studi kasus yang tadi saya paparkan ya. Jadi di ruang kelas koneksi hotspotnya sangat buruk. Bagaimana kamu membuat desain agar di dalam ruang kelas itu bisa terkoneksi internet? Selamat siang, anak-anak. Siang, Pak. Ya. Ya, sampai jumpa lagi ya di pertemuan session kedua ini. Masih semangat? Ayo semangat. Masih, Pak. Ya. Semangat ya. Tugas-tugasnya tadi sudah selesai. Jangan lupa dikirim di Google Classroom ya. Di situ ada Google Drive, silakan kalian kirim ke situ desainnya. Oke, setelah melihat presentasi tiap kelompok tadi, ternyata hasilnya bagus. Tapi dari situ bisa ditarik kesimpulan. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil tersebut? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Arisma. Setelah kita melihat hasil desain dari tiap kelompok, bisa kita simpulkan bahwa desain terbaik adalah desain yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Ya, bagus. Jadi desain terbaik itu bukan berarti komputernya bagus, kabelnya bagus, atau perangkatnya bagus ya, tapi kita bisa melihat dari kebutuhan, kondisinya seperti apa, butuhnya seperti apa, itu yang kita gunakan seperti itu. Oke, setelah kalian memaparkan presentasi tiap kelompok, ya tadi sudah dibuat kesimpulan oleh Mbak Arisma, terima kasih, bagus sekali. Untuk melihat hasil belajar kalian, silakan kalian mengerjakan tugas soal-soal post-test ya. Semoga dari hasil pretest tadi lebih baik dari hasil pretestnya. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita implementasikan desain jaringan yang sudah kalian buat ini sesuai kelompok masing-masing. Kita terapkan jaringan nyata agar di dalam ruang kelas tersebut bisa terkoneksi jaringan internet. Sekian, kita akhiri ya pertemuan berikut. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, Mas Juliandra, silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih telah memimpin doa. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.